lagi apa, Dek? Gue lagi bingung banget, tau gak sih? Ada tugas, terus gue belum selesai. OMG. Tugas apa, Dek? Tugasnya itu, tugasnya Pak Adi, tau gak, yang kreatif drawing. Gue belum Oh selesai. iya, gue juga belum, Dek. Pasti lu gak Jadi, ada ide ya? Lu gak ada iya, ide sama lu? gue gak ada ide juga. Tapi karena Pak Adi kan biasanya ngebebasin kita kan, kayak pakai Iya. apa aja gitu kan. Jadi biasanya lo pasti ini gak sih, walaupun gak ada ide lo tetap coba-coba terus tiba-tiba ada gitu kan. Oh iya, tiba-tiba nongol aja tuh ide. Emang. Nah, terus gue apa namanya? Hari ini tuh kita kedatangan bintang tamu Wow, siapa tuh? yang memang passionnya itu di industri kreatif dan interestnya sangat banyak banget teman di Kayak keren kreatif ini. banget. Keren banget tuh, tapi sebelumnya nih, daripada ini kita sapa dulu nih, kita belum sapa nih creative people-nya. Oke. Halo creative people. Kan lemes banget, kenapa yang semangat dong? Halo creative people. Apa ya guys, kita lagi sedih nih. Oke. Kita Terus sedih. kenapa deh sedih deh? Sedih tahu, sedih aja karena episode terakhir. Oh iya. Ya udah deh, kita mulai aja nanti aja deh, itu sedih-sedih nanti terakhir aja kali ya. Oke, kita Yes. hari ini kedatangan bintang tamu yaitu Kak Aki. Aki. Halo. Halo Kak, selamat datang. Selamat. Halo Kak Aki, boleh Kak Halo. perkenalkan dulu Kak ke creative people Kak namanya. Oh, halo creative people. Nama saya Rizky Akbar Wicaksono. Kalau anak-anak kampus biasa manggil Aki. Nama panggungnya Rizky Rao. Wow. Angkatan juga nggak? Jangan Boleh, jangan Kak. pakai angkatan ya, tua. Oke, Kak. Nah, Dea. Oh iya, maaf, sinyal lemot. Nah, Kak Aki ini kan punya banyak karya nih di bidang mural. Keren-keren banget nih kalau aku lihat-lihat di Instagramnya. Nih, Kak Aki bisa kasih tau nggak Instagramnya tuh apa, biar yang creative people tuh pada lihat nih. Oh, Instagramku itu ada di @IamRizkyRao. Tuh guys, yang mau lihat karya-karyanya bisa cek langsung. Keren. Kaki juga punya lagu loh, lagu baru Kak, judulnya Pergi. Ya, itu unreleased song sih sebetulnya. Oh, unreleased song. Jadi cuma adanya di YouTube doang. Oh, berarti yang ada itu yang maaf ya, Kak? Yang maaf, kalau yang ada di platform musik favorit tuh ada di yang lagunya maaf. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh, Dek, kita boleh ajak kreatif people untuk subscribe YouTube Multimedia di KPU Sakti, di like juga. Di like juga, jangan lupa di share ya, guys. Oh ya, Kaki, aku pengen tahu deh, kan Kaki kan punya interest yang banyak kayak kakak mural iya gitu, waktu aku stalking di Instagram Kaki, terus musik iya, itu awal mulanya itu kalau untuk apa cari minatnya Kaki di dunia itu gimana ya Kak? Awalnya kapan? Terus awal mula sih Kak. Awal mula menemukan minat tuh sebetulnya dari kecil sih. Ngelakuin banyak hal gitu, kayak dari kecil emang udah di lesin les organ itu, tau nggak organ? Oh kayak ya. piano tapi yang digital iya, itu. tahu Kak. Terus sempat les gitar juga, terus sempat les vokal juga, terus sempat les gambar juga, jadi emang macem-macem gitu. Sempat les pelajaran juga tapi ternyata nggak suka. Minatku bukan di hitung-hitungan. Ya udah, seiring berjalannya waktu, sekolah, kuliah, masa kuliah sih sebetulnya yang paling banyak buat kita explore gitu sih. Jadi dari situ Kaki kayak belajar organ, dari situ mulai setelah lulus nyanyi iya, mural juga iya gitu ya Kak? Iya, ya nyoba-nyoba aja gitu. Justru emang zaman-zaman kuliah adalah zaman-zaman yang paling pas untuk explore. Ini ngelakuin banyak hal aja. Denger ya guys. Dari tugas itu juga kan, kayak misalnya ngerjain Nirvana. Kayak ternyata gue nggak bisa nih detail gitu.
Ntar sama Mas Adi ngerjain apa gambar kreatif gitu yang pakai mix media. Oh ternyata jiwa Iya, gue Miss emang Medi. di sesuatu yang lebih apa namanya tuh, lebih ngejiwa gitu, bukan sesuatu yang teknis gitu kayak misalnya gitu. Ada gitu sih. Oke. So, nih Kak, ada nggak sih Kak ciri khas visual bang apa kaki di mural yang menandakan kalau itu kaki banget nih? To be honest nggak ada. Jadi kaki coba Karena semuanya. iya karena itu tadi, karena emang anaknya suka nyoba banyak hal gitu ya. Hmm. Jadi kayak misalnya di teknik gambar aja gitu, atau gaya gambar gitu, misalnya kayak gambar, oh ada style namanya anime gitu, oh coba oh gue bisa, oh ada style realis, coba bisa, ada style abstrak, coba bisa, dan ternyata semuanya itu apa fluktuatif gitu loh, kayak mut-mutan gitu, kayak kita denger lagu aja jadinya. Kan nggak selamanya kita mendengar lagu yang sendu-sendu terus gitu. Kayak misalnya lo habis dapat duit 500.000 tiba-tiba gitu, ini gue kasih duit Aldea, aku kasih duit hari ini juga 500.000, masa kamu soundtrack lagunya jadi lagu-lagu yang sedih, kan nggak mungkin dong. Iya lah bang. Kayak gitu sih Iya banget treatment. sih Oke, Kak. oke. Jadi akhirnya treatmentku ke styleku juga sesuai mood aja gitu sih. Oke. Nah, selama kaki berkarya mural nih, ada nggak sih kayak karya favorit secara personal atau tempat yang paling menyenangkan buat buat mural gitu? Kalau favorit sih kayaknya nggak ada ya, karena semuanya suka. Love and hate relationship sih sebetulnya kalau sama mural tuh. Tapi kalau Apa tuh, misalnya Kak? mural yang disuka sebetulnya mural yang dibikin secara personal gitu buat diri sendiri. Itu sih. Hmm. Paling ada beberapa, cuman aku harus share screen. Oke. Iya, Nggak apa, Kak. Boleh, boleh. boleh. Nih, boleh, Kak. Oh, tapi nggak bisa tuh. Harus disable. Ya pokoknya Oh, adalah iya. Oke. ada mural pribadi gitu, kayak di kamarku tuh ada mural, tapi zaman dulu, sekarang udah dihapus. Tuh. Oke. Tadi kan Kaki bilang kalau sama mural tuh love-hate relationship. Itu kenapa tuh, Kak, kalau boleh tahu? Karena kan kalau di aku tuh mural ada dua, konteksnya tuh ada dua. Ada satu yang personal gitu, ada satu lagi yang buat industri atau buat bisnis gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya yang personal ya gue bikin semau jidat gue gitu. Tapi kalau yang bisnis ya kita harus ngikutin kemauan klien. Iya. Namanya klien kan pasti ada yang nyaman buat kerjasama, ada juga yang rese gitu, ada yang macam-macam gitu. Jadi kayak love and hate relationship aja. Oke. Gitu. Ngomong-ngomong soal mural itu, kalau misalnya ada teman-teman nih yang mau menjadi mural artis kayak Kaki gitu, Yap. itu hal-hal apa aja sih Kak yang perlu dipersiapkan, kayak dari alat atau mungkin apa aja sih Kak yang perlu dipersiapkan? Yang perlu dipersiapkan yang pertama kali adalah keberanian. Oke, iya Yes, betul. Keberanian benar. untuk, karena keberanian itu paling penting. Kenapa? Kalau misalnya coba misalnya kayak Deva Rianda, Deva ini panggilnya apa, Deva? Deva, Kak. Kalau kayak Deva atau Aldea gitu, misalnya ngegambar di A4 sama A3 itu lebih enak mana? Di A4 sih Kak. atau Biasanya A3, A4. A3 mungkin kali ya Kak, biar bidangnya lebih luas mungkin ya. Oke, berarti kalau Deva misalnya dikasih A3 sama A0, lebih berani gambar yang di mana? Di A0 sih Kak. Oh, kamu lebih berani gambar di A0? Aku dengernya Oh lebih my berat. god. Aku Oh my dengernya god. lebih, Kak, aku dengernya lebih berat Oh, beneran. lebih lebih berani di A3. Maaf oke. tadi aku dengernya lebih berat. Ya kayak gitu, jadi akhirnya harus dipertanyakan lagi ke kita. Oke, misalnya, oh ternyata gue berani di A3, oke nyoba deh, lo harus berani buat gambar di A0. Setelah A0 berani, ya udah coba gambar di bidang tembok yang 3 meter gitu. Kayak gitu sih sebetulnya. Jadi yang pertama yang paling harus disiapkan adalah keberanian. Keberanian untuk mencoba menggambar di bidang yang besar. Terus yang nomor dua adalah keluasan tubuh. Kenapa keluasan tubuh? Karena kalau misalnya kita gambar di kertas kan, uh, sering nggak sih kamu kalau misalnya gambar di kertas terus kertasnya nggak mau putar-putar? Oh iya. Iya Pernah. aku kayak gitu.
ya kan gitu kan, Iya, kayak kau mau gambar sudut kanan diputer, ntar gambar iya, sudut Iya, kiri ntar iya diputer benar. lagi. Nah kalau di bidang tembok atau bidang yang besar gitu kan nggak bisa diputer-puter tuh, temboknya nggak bisa diputer-puter, Iya akhirnya sih, Kak. harus badan kamu sendiri yang muter. Jadi emang kadang-kadang mural artis tuh harus luas gitu, harus bisa banyak gaya, kayak gini kayak gitu, terus kayak oh gitu kayak iya. gitu Ya, aku pernah gitu. lihat juga tuh Kaki di ON mural naik Steiger, terus Ya itu terus aku pengen nanya deh Kak, sama Kaki um, bekerja atau sama Kaki melakukan mural itu, partner atau kolaborator yang paling berkesan tuh siapa Kak? Terus kenapa? kalau partner banyak sih sebenarnya. Kalau partner yang paling berkesan eh, ada beberapa. Kalau yang benar-benar terpatri gitu ya, kayak wah ini the best banget nih orang, ada yang Hmm. namanya Zahra. Zahra tuh angkatan kalau nggak salah 2000 berapa ya, aku lupa, 2006 kali apa 2007 aku lupa. Cuman sekarang orangnya sudah merintis bisnis sendiri, jadi ya Oh, udah. Terus ada juga uh, temen dari Jogja itu namanya Abi, itu juga asik banget buat nggak dijadikan partner bekerja. Beberapa ada sih di angkatan 2000, aku lupa 2018 atau 17, namanya Iren. oh ya Kamu Kak tahu? Iren. Nah itu juga Iya. Ah, top tuh, ada Iren, ada Oh, Adit, oke. ada Bagus, itu juga top nah tuh. Kak, suka duka selama awal Kak Aki mural tuh sampai sekarang ada nggak Kak? Sukanya apa, dukanya apa? Suka dukanya, sukanya ya melihat karya kita yang besar itu terjadi gitu, itu suka banget. Kayak kita kalau gambar di kertas kecil terus selesai kan rasanya puas gitu, misalnya puas meternya kayak 100 gitu. Nah, ini kertasnya lebih besar daripada A0 gitu, kayak bermeter-meter, bisa sampai 11 meter, bisa sampai 20 meter. Pas itu jadi rasanya tuh kayak wih gila, gue bisa ya bikin kayak gini kayak gitu. Tapi kalau dukanya itu, dukanya apa ya, capeknya aja sih sebetulnya. Tapi banget. Karena maksudnya kadang-kadang kita kalau misalnya gambar kayak oke ini harus harus sehari jadi, harus sehari Oh jadi. iya. Kalau kita gambar kan biasanya feelnya tuh kayak gitu. Karena kalau misalnya gambar udah ditinggalin, misalnya udah ditinggalin dijedain sehari gitu, kadang-kadang udah nggak mood gitu buat gambar kan. Iya. Kalau mural kan nggak bisa sehari jadi, tuh nggak bisa, kecuali kalau misalnya emang kecil gitu bidangnya. Kalau misalnya bidangnya gede, ya mau nggak mau harus dikerjakan berhari-hari, dan kita harus memaintain mood kita setiap harinya pada saat mengerjakan mural itu untuk tetap stay di situ. Dukanya itu sih, beratnya di situ. Oke. Kaki aku kan sering banget lihat kalau di internet itu kalau misalnya cari mural itu nggak tahu kenapa recommendation-nya pasti ada graffiti gitu kan Kak. Mm-mm. Aku tuh kurang ngerti deh. Bedanya tuh apa sih Kak mural sama graffiti? Ini menurut pendapatku aja ya, karena kan sebetulnya Oke. kalau kita ngomongin art atau seni itu kan pasti subjektif gitu ya, tergantung orang yang mau ngeliatnya kayak gimana. Ya. Tapi kalau menurut pendapat dan hematku adalah sebetulnya dibagi jadi dua gitu, emang jadi dua kelas gitu. Tergantung bagaimana kita ngeliatnya ya. Kalau Ya. mural itu intinya, kalau mural itu dibayar. Kalau graffiti Oke. itu sebuah gerakan kayak oh, bisa dibilang vandalisme iya gitu, bisa dibilang tergantung artisnya juga sih. Kadang-kadang kalau misalnya kita lihat di jalan-jalan tuh ada yang bikin graffiti terus tiba-tiba ditimpa sama graffiti Hmm. artis lain, ntar ditimpa jadi kayak perang graffiti gitu. Tapi ada juga let's say misalnya ada klien yang bilang, Ki gue mau bikinin mural tapi ala graffiti gitu ya, itu akhirnya akhirnya graffiti di situ menjadi konteksnya tuh jadinya style buat kita ngemural Oke. gitu. Kalau aku sih simpelnya kayak gitu sih. Intinya kalau kalau di aku, kalau mural itu adalah uh, apa ya, artwork yang ada di dinding yang besar. Entah itu dinding, Oke. pokoknya surface yang gede itu, menurut aku itu namanya mural. Even itu Ah, di print pun namanya akhirnya mural. Gitu. Jadi Oke. kalau misalnya kalian lihat di mall-mall tuh ada yang apa, kayak dia print-printan gitu segede gaban ditempel di tembok. Kalau menurut aku itu tetap mural. oh
iya. Karena kan kita ngomonginnya artwork. Jadi mural itu emang bisa dicapai dengan kuas, bisa dicapai dengan cat semprot ataupun alat-alat lain gitu, termasuk printing. Oke, tadi kan ngebahas bisa yang tadi aku tangkap dari Kak itu graffiti juga bisa dibilang itu gaya gambar ya Kak. Iya. Terus tadi kan di awal-awal Kaki bilang kalau misalnya Kaki suka aja coba semua gaya gambar gitu. Tapi kalau misalnya Kaki gambar untuk diri sendiri, lebih condong kemana Kak style gambarnya yang Kaki paling suka gitu? Kalau aku sukanya yang detail-detail. Kalau ditanya pribadi sukanya yang detail-detail. Kayak apa ya? Kayak dekoratif art gitu. Nah, kalau misalnya kalian punya waktu coba cek dekoratif art tuh kayak gimana, itu kayak detail-detail yang kecil-kecil gitu, yang titik-titik kayak gitu-gitu. Kalau saya sih sukanya yang kayak gitu sebetulnya. Ya kayak di belakang itu tuh kan sebetulnya masuknya juga dekoratif. Keren Kak, keren banget. Sulur-sulur terus macam-macam gitulah, banyak objek gitu, saya sukanya kayak gitu-gitu. Oke. Keren banget. Keren banget. Dek, ya. Kan dari tadi kita udah ngomongin moral nih Kak. Nah, Deva tadi bilang nih, katanya Kak Aki habis rilis single baru nih. Ceritain dong Kak, itu maksudnya konsepnya kayak gimana? Ini yang mana nih? Yang maaf atau yang pergi? Pergi dulu boleh, maaf boleh. Kalau yang aku tuh masuk di musik, industri musik juga sebetulnya kayak kebelah dua gitu badannya. Jadi ada yang personal, ada yang buat market gitu ya. Kalau yang dipublish di Spotify dan lain-lain itu kan buat market tuh. Ini nyebutin merek gak apa-apa dong? Nggak apa-apa Kak. Gak apa-apa Kak. Itu buat industri gitu lah ya. Tapi kalau yang pergi itu, that's why kenapa cuman di share di YouTube, karena itu personal. Kalau yang pergi, dua-duanya sebetulnya sama. Dua-duanya tuh artinya untuk bercermin, berkaca pada diri sendiri gitu, kayak nanya ke diri sendiri, lo tuh kenapa sih, lo mau ngapain sih? Kalau yang maaf itu lebih ke kayak sering banget kita tuh mencoba untuk, ini rada-rada geli sih sebetulnya kalimatnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Kadang-kadang kita tuh terlalu sering berusaha untuk mencintai orang lain sampai kita lupa untuk mencintai diri sendiri. Jadi kadang-kadang kayak harusnya kita bukan minta maaf sama pasangan kita gitu, tapi harusnya orang yang pertama kali harus kita minta maafin tuh sebetulnya diri kita sendiri gitu. Maaf ya, soalnya lo bertahan di relationship yang toxic kayak gitu-gitu. Kalau maaf tuh sebetulnya artinya itu. Nah kalau pergi itu berkaca pada diri sendiri juga, karena kadang-kadang kita tuh suka ngeyel sama diri sendiri, ngerti nggak? Kayak kita tuh tahu kalau misalnya kita ngelakuin hal A itu tuh buruk buat kita, tapi tetap kita lakuin. Kayak kita tahu kalau misalnya kayak mau pergi keluar rumah tapi kita nggak izin sama orang tua, gue tahu kalau misalnya ntar kalau gue tetap pergi gue akan dimarahin atau something bad will happen, dan tetap kita lakuin. Atau misalnya kayak kamu lagi deket sama cowok, kamu tahu cowok ini brengsek gitu, tapi tetap kamu deketin. Benar. Gitu ya, kayak gitu misalnya Iya benar. gitu. Nah sebetulnya pergi itu adalah satu kata yang saya tujukan untuk diri saya sendiri. Diri gue yang toksik itu gue suruh pergi, bisa pergi nggak sih lo tuh. Mungkin lebih ke kita harus mendahulukan diri sendiri gitu kali ya Kak. Betul. Maksudnya dari lagu ini. Oh ya, buat creative people yang mau lihat videonya bisa kita play sedikit kali ya Kak. Boleh. Ini nanti copyright nggak ya kalau misalnya yang punya lagunya di sini? Kan ada yang punya lagu nih. Iya, jangan di copyright ya YouTube. Bentar. Keren banget Kak. Keren banget.
Mungkin segitu aja kali ya kan, biar nanti kreatif people yang Aku dengerin penasaran sendiri langsung. aja. Iya, Yes, bisa langsung lihat betul. aja. Bisa langsung lihat aja. Oh ya Kaki, ini aku kan lihat description box-nya kan. Itu Kaki dari penulisan lagu, composing, producing juga Kaki semua ya Kak? Itu karena Kaki emang pengen, maksudnya pengen mewujudkan ini ya Kaki sendiri, maksudnya gambaran yang gitu atau gimana ya Kak? Maksud aku, Karena nggak ada orangnya. oh gitu. Aku kira Kaki ini apa namanya punya idealis sendiri gitu. Jadinya bukan idealis apa ya? Kayak Karena nggak gitu. ada. Yang pertama itu karena tidak ada budgetnya untuk hire orang. Itu udah Oh, pasti itu. Sama yang kedua, ya karena nggak ada budget akhirnya nggak ada orangnya dong. iya. Tapi Tapi idealisme kita tuh sampai ke awal kemana gitu, ke jauh banget gitu. Ya udah mau nggak mau, karena yang paling tahu idealisme kita adalah kita sendiri, ya udah. iya. Nggak mau ya Betul. sendiri. Iya, ini misalnya ada teman-teman yang lagi nonton terus suka bilang kayak, gue pengen bikin lagu tapi gimana nggak ada budget. Ini Kaki, ini dilihat aja di description box-nya, Kaki bener-bener ngakuin semuanya sendiri. Manual, benar sendiri. Semua itu keren Bener-bener banget. sendiri semua. Ya paling ditemenin sama satu orang sih. Ada satu orang si Abi itu, Muhammad Abiat. Iya, oh iya. Itu di OP-nya. Tapi tetap di direct sama aku gitu kayak, oh nih ambil angle dari sini ya. Ntar itunya ke situ. Ntar ke sana. Keren banget sendiri. Gitu sih. Keren banget. Terus abis itu setelah aku nonton ini emang ini Kak mau ngasih kesan ke penonton. Ini aku tentang, maaf ya Kak kalau salah, boleh dikoreksi Kak. Ini abusive gitu nggak sih Kak? Bukan ya? Iya, betul. Abusive. Gue udah ngira gitu, Dev. Tapi gue juga udah ngira. iya, ngira. Abusive gitu ya Kak? Abuse, ya. Tentang kita tuh suka nggak sadar kalau kita ternyata abusive sama diri kita sendiri. Kayak misalnya kayak misalnya kita makan sambal. Kita tahu makan sambal kebanyakan tuh bikin kita sakit perut, tapi tetap kita makan. Di part itu kita udah menjadi orang yang, kalau menurut aku ya, di part itu kita udah jadi orang yang sadomasokis gitu. Yang apa Kak? Maaf? Sadomasokis. Itu apa tuh Kak? Aku suka menyakiti diri sendiri gitu. Oh, oke. Jadi gitu. Kayak lo udah tahu jam 1 tuh udah terlalu malam untuk terbangun, tapi lo tetap bangun gitu. Lo tetap bangun lihat handphone, entah apa yang lo lihat di YouTube atau di internet gitu. Sampai akhirnya tahu-tahu udah subuh lo. Kok gue begadang lagi? Kayak gitu. Oke. Ini tentang abusive. Tentang abusive. Terus tadi kan aku bilang Kaki kan ngelakuin semuanya sendiri dari styling sampai proses semuanya. Yang menurut Kaki paling challenging itu prosesnya mana ya Kak? Apanya nih? Pada saat pembuatan musik dari nulisnya mungkin sampai ini dirilis yang paling direct itu. Yang paling kalau konteksnya ada 2 nih ya. Kalau konteks yang musik buat industri, yang paling susah adalah memasarkannya. Oh iya. Kalau bikin musik mah gampang gitu. Bikin musik tuh gampang. Nulis lagu tuh gampang. Karena kan bisa diambil dari keseharian kita yang paling dekat gitu. Ya kamu lagi galau sama pacar kamu atau lagi galau sama gebetan kamu, kok dia tiba-tiba ghosting gitu, ya udah lu bikin lagu aja gitu. Oh iya. Tapi yang paling susah adalah pada saat kita udah bikin lagu, kita udah bikin videonya, terus nggak ada orang yang mau nonton. Itu sih yang susah, adalah itu bagaimana cara membuat orang buat mau nonton dan dengerin lagu kita. Sebenarnya yang paling susah itu menurut aku ya. Emosinya juga ya. Karena kalau yang lain kayak nulis terus directing itu karena Kaki suka, jadinya nggak terlalu berat ya Kak? Betul. Nah kalau jualan itu aku nggak bisa, susah gitu.
Kalau orang yang bisa jualan gitu, kreator tapi bukan seller kayak gitulah. Iya. Terus sama aku penasaran deh. Biasanya kakek itu nyari tune-nya dulu atau nulis liriknya dulu ya, Kak? Tergantung sih, Bikin beat-nya dulu. ada beberapa yang bikin beatnya dulu, ada beberapa yang nulis lagunya dulu. Oke. Jadi tergantung. Kalau yang maaf itu nulis lagunya dulu. Jadi itu aku bikinnya 2013 apa 2014 gitu, aku lupa. Nulisnya baru tahun lama juga ya, Kak. Kalau udah lama. Kalau yang pergi itu bikin lagunya tahun 2017, bikin liriknya baru kemarin. Oke. Gitu. Jadi emang tergantung situasi aja sih. Oke, ini Kak lagunya bisa didengerin di mana aja nih Kak? Biar creative people pada tahu nih. Di mana-mana ada, di Spotify ada, di Deezer ada. Kalau yang maaf dan karya-karya industri saya yang lain tuh ada di macam-macam. Terus kalau yang pergi, pokoknya unreleased song itu semuanya ada di YouTube, channel YouTube saya. I am Guys, Rizky Rao. jangan lupa ya guys. Mungkin akan ditaruh di description box mungkin aja biar lebih mudah nanti. Di chat ya? How to, I don't know. Nah lo, hilang. No lo Kak, kamu. Maksudnya? Lo. Ini aku soalnya pakai DSLR jadi. Iya. Lo. Maksud aku, nanti kalau di YouTube, nanti kita taruh di description box. Itu cara naruh di description boxnya gimana? Nanti setelah di-upload, nanti akan Kak, diketik link Spotify kakak, mungkin juga link YouTube-nya Kak Aki juga gitu. Ya, Instagramnya juga. Setelah di-upload sih, Kak. Bentar ya, ini rada-rada. Iya, nggak apa, Kak. Nah. Saya tulis di chat aja ya. Instagramnya ada di IM Rizky. Oke. Waduh. Ini soalnya aku rada-rada bingung sama teknologi, jadi gitu deh. Sama Kak. Aku juga, Kak. Saya juga, Kak. Nah, Aki ini kan aku lihat passionnya banyak banget di bidang industri kreatif nih. Ya. Mulai dari musik sampai visual dan mural art gitu kan. Nah, gimana sih Kak peran dari masing-masing bidang itu di industri kreatif? Perannya masing-masing ya semuanya penting sih. Karena sama-sama saling melengkapi gitu. Kayak misalnya musik gitu ya. Kalau misalnya musik, di dalam musik aja kan itu sebetulnya ada banyak. Ada penulis lagunya, ada arrangement lagunya, ada apa lagi? Ada music directornya. Kalau music director tuh yang kayak, lo di part ini lo nyanyi, di part detik keberapa nanti lo cuman hu doang. Macam-macam sih. Dan semua itu emang harus ada gitu. Kalau misalnya nggak ada satu, kayaknya jadinya hambar. Jadi nggak lengkap gitu kayaknya. Dunia kreatif kita tuh jadi nggak lengkap. Jadi kayak nggak pantas untuk dibilang kreatif gitu kalau misalnya emang cuma ada satu doang. Gitu sih. Jadi emang semuanya penting. Di mural pun penting juga. Ada ilustrasi, ada unsur ilustrasi, ada elemen warna juga. Jadi emang perkuliahan kita tuh sedikit kurang lebih kepake kayak studi warna, jadi tahu. Iya. Nirmana itu penting banget loh. Itu pentingnya sekali. Gimana tuh? Ya penting karena kalian di situ belajar detail, kalian belajar memanage waktu, kalian belajar juga memanage mood pada saat ngerjainnya. Kadang-kadang sering banget kita ngelihat anak-anak udah kayak pada stres banget kalau ngerjain Nirmana. Sampai di post-post di story IG. Benar banget. Itu penting banget kalau misalnya kamu mau berkarir di permuralan gitu atau di gambar-gambar manual, itu penting sih menurut aku ya.
Tadi kan Kaki kita udah ngobrol soal mural, terus lagu juga. Kaki ada ini nggak sih, walaupun Kaki memang interest dan passionate di semuanya, ada condong ke satu itu nggak Kak, yang paling kayaknya Kaki selalu suka gitu ngelakuin hal itu? Apa ya? Kalau hal yang paling aku suka adalah tidur. Oke, sama Kak. Saya juga, Kak. Dan menerima gaji, itu hal yang paling aku suka. Yes. Tapi sama belanja sih, sama belanja di Shopee atau Tokped. Tapi kalau misalnya disuruh milih dua itu, apa ya, dua-duanya sih masih suka. Ya balik lagi tergantung mood aja sih. Kalau misalnya moodnya lagi pengen Iya. bikin musik, ya yuk bikin musik. Kalau moodnya lagi pengen gambar, let's go kita gambar. Tapi pasti akan saya lakuin sampai akhir hayat sih kayaknya. Pasti akan tetap berkarya bermusik, tetap berkarya mural, tetap berkarya visual sampai die kayaknya sih. Iya, harus keren-keren Kak karyanya, jadi harus sampai akhir. Oke, ini nggak kerasa ya, Dek. Tiba-tiba sudah di penghujung Yes. sesi Wah pas, ngobrolnya. ini kameraku juga soalnya ternyata Oh iya, sudah lowbat di sini. low bat. Wah, pas Karena banget. penghujung ini Kaki, apa kita hari ini ngobrolnya, Ya, kita dapat insight banyak dari Kaki, dari mural, soal musik juga. Makasih banyak ya Kak. makasih ya, Kak, udah. Terima kasih sudah Dan diundang. kita, iya, dia. Terima kasih ya, Kak. Iya. Ini menarik banget obrolannya. Benar-benar menarik. Nah, ini Kak, sebelum penutupan nih, Ya. ada nggak pesan buat creative people gitu yang kayak mau mulai sesuatu tapi kayak takut nih, takut gagal atau takut apa nih, nggak dihargain atau apa? Ada pesannya nggak, Kak? Pesannya adalah mulai, takut atau enggak yang penting mulai aja. Kalau misalnya masih takut untuk dinilai sama orang, mulai untuk diri sendiri dulu aja gitu, gambar buat diri sendiri dulu aja sampai akhirnya lo terima sama gambar lo gitu. Kalau misalnya lo udah gambar terus lo bilang aduh gue nggak pede sama gambar gue, ya udah gambar lagi sampai lo pede dulu. Bener. Gitu aja sih, nggak usah buru-buru gitu maksudnya, santai aja. Kalau ternyata membutuhkan 10 tahun ya why not, kenapa enggak. Yes. Yang penting mulai dulu ya Kak. Kalau udah mulai itu dulu. udah. Iya, dan jangan membandingkan diri sama orang lain gitu. Bener Jangan banget. membandingkan diri sama ilustrator lain, jangan membandingkan diri sama graphic designer lain, jangan membandingkan diri sama mural artis lain gitu. Ya emang rezekinya mereka di situ, rezeki kita di mana ya udah beda, udah beda. Oke, Gitu oke. sih. Kaki, sekali lagi makasih lagi ya Kak. Oke, makasih. Jadi aku bisa lihat apa namanya, itu muralnya Kakak di belakang juga keren banget Kak. Ya, oke. Ya, Kak. Sukses terus, Kak. Sehat-sehat ya Kalian Kak. sukses juga. Sehat ya, Kak. Iya. Terima kasih Kaki. Sampai bertemu nanti Kak kalau di kampus. Dadah Kak. Dek, setelah ngobrol sama Kaki tadi, gue dapat insight banyak soal mural, terus musik juga. Terus jadi gue yang malu-malu, gue kayak apa ya? Karena Kaki tadi bilang, udah yang penting mulai aja gitu. Itu gue suka kayak gitu tuh, gue termasuk salah satu orang yang aduh nggak mau. Gue apalagi Gitu. kayak nggak pede, gue juga sama gambar gue kayak tapi pas kasih tahu Kaki kayak mulai dulu aja. Oke. Kita mulai sekarang, kita mulai ya Dek. Harus pede. Oh my god, nggak kerasa deh udah episode terakhir ini. Sedih. Ini akhir kita ada di Creator. Nah, mungkin gimana deh? Ada Ya mungkin nggak tahu ya, ini kita masih lanjut, maksudnya dilanjutin lagi Creator-nya atau apa belum tahu, jadi tungguin aja ya. Makanya subscribe aja biar tahu ini bakal dilanjutin atau enggak. Harusnya sih komen dilanjutin. Komen aja siapa tahu komen aja, lanjut ada dengan host yang berbeda dan semoga lebih baik dari yang sekarang. Terus, tapi jangan sedih, ini episode terakhir Create Talk. Untuk yang lain film pendek, terus apa deh, film pendek, analisis, dokumenter itu masih ada nonton. Reaction juga masih ada. Jadi subscribe walaupun Create Talk udah selesai, masih ada yang lain loh, masih banyak yang lain gitu.
Ya, Ya, tetap jangan lupa deh apa? di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tuh, inget itu 3 penting. Oke, intinya itu mau ulangin lagi sekali lagi ini jangan lupa ya. Comment, subscribe, dan like. Terus ya udah, kalian ya masuk Trisakti juga boleh. Boleh banget. Boleh banget. Juga boleh. Jangan lupa ya. Goodbye creative people. Terima kasih. Terima kasih ya Kakak Tommy, Kakak Ivan, dan Kakak Dodi sudah memberikan kesempatan ini kepada kami. Terus Kak, kalau bisa ini dong Kak, ada yang lanjutin gitu dan bisa belajar dari kekurangan kita gitu. Terus terima kasih ya Multimedia DKVL Sakti. Kalau misalnya Kak Tommy melihat ini, tolong dilanjutin ya Kak. Mohon maaf nih, lanjutin aja. Seru. Ada kali yang lebih wah banget nanti kalau dilanjutin. Betul. Terus maaf ya semuanya kalau masih banyak kekurangan. Karena ini baru pertama kali gue on cam, pertama kali gue kayak gini. Maaf ya. Sebelumnya makasih banget buat Nafisa dan Aira udah merevisi skrip Ardia yang masih abal-abal ini. Banget. Terus Nafisa, apa ya? nangis beneran? Enggak lah. Akhirnya bisa menulis skrip yang benar-benar skrip gitulah, kan biasa kita bikin skrip cuma untuk ini kan tugas pribadi aja gitu. Ini benar-benar ditayangin, ini nggak kebayang deh tuh ribetnya -1 udah mau syuting baru bikin. Buat Bang Akid, iya, maksudnya apa ya, dia sesibuk itu tapi masih nyempetin datang ke podcast kita, kayak ih baik banget nih orang. Makanya gue tuh thanks to narasumber dari awal. Kak Mich, terus Kak Iip, terus Bang Aki, they all so nice. Waduh, gimana dong gue keluar Indonesianya. Gue paling susah edit yang mana, Nafisa? Mau nanya deh. Kak Iip pasti. Kak Iip. Iya, semuanya paling kompleks sih. Iya, paling challenging. Sampai gue telepon Aira nggak sih tuh malam-malam kayak gue pusing gimana nih, kita harus hari Kamis upload sampai kayak gitu. Paling terkesan buat gue. Iya kan, kayak jujur kayak gue juga ngeliat lo juga ikut capek gitu, banyak sering-seringnya gitu. Thanks to, iya gue mau thanks to Ellie ya. Kenapa tuh? Ellie dan Ellie kan yang nyariin Bang. Kenny, Malceni, Ellie, Deva juga rekomendasikan. Terima kasih juga buat Aira, bapaknya udah mau. Iya. Makasih Aira. Makasih ya Om. Terima kasih semuanya. I love you semuanya. Thank you banget kerjasamanya selama ini. Hai, thank you so much ya guys. Kurang. Ini yang benar-benar jujur kayak gue. Aduh, lu berdua jago ya? Ini bukan kaos, ini adalah blouse. Jadi kalau ngiranya kaos ya. Udah, jadi ini kritik terakhir kita. Kita harus bikin podcast sampai kita bisa ngundang Arif Muhammad. Jangan. Amin. Gue udah DM Alexa. Wow, panjang banget tuh. Udah lope-lope ya. Panjang ini tuh. Satu lagi buat yang nonton nih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Goodbye semuanya. Terima kasih. Bye. Jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan semua. Love you guys.